Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Mutiara Pagi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Gita Ayu menemani Anda hari ini di Minggu 2 Februari 2025 pendengar. Pada pagi hari ini di Mutiara Pagi seperti biasa saya akan ajak Anda mengikuti tausiah kurang lebih selama 30 menit ke depan bersama Ustadz Ahmad Hudzaifah. Sudah tersambung. Assalamualaikum Ustadz Hudzaifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat Mbak Gita. Semoga juga Mbak Gita dan para pemirsa juga. Ya. Amin, insya Allah. Baik, pendengar, kita akan membahas mengenai membangun persaudaraan yang kuat sesama Muslim. Dan nanti juga Anda bisa bergabung ya untuk berdiskusi di 3 jalur telepon kami di 0811334511 6653966 66231 kode area 0328. Nah, ini kalau bicara mengenai persaudaraan yang kuat sesama Muslim ya Ustadz ya, ini salah satu anjuran yang diwajibkan Islam juga, itu kaitannya dengan hablum minannas. Ini mungkin akan dijelaskan lebih detail oleh Ustadz Hudzaifah sebagai mukadimah. Silakan Ustadz Hudzaifah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, topik ini menjadi penting untuk kita ingatkan bersama karena memang ketika kita memasuki bulan Sya'ban dan sebentar lagi akan Ramadan itu, ketika sahabat ditanya bagaimana kondisi mereka ketika sudah memasuki Sya'ban menjelang Ramadan, mereka mengatakan kami tidak berani saling bermusuhan. Artinya memang Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ampunan kepada hambanya pada saat di Ramadan nanti, sehingga mereka paham betul apa yang disabdakan Nabi bahwa ampunan itu akan diberikan pada orang-orang yang salah satunya selain dia tidak boleh melakukan kesyirikan kepada Allah adalah tidak boleh bermusuh-musuhan. Sehingga kami para sahabat ketika sudah memasuki Sa'ban itu, jangankan Ramadan, Sa'ban itu sudah saling mengoreksi, berintrospeksi diri untuk kemudian tidak ada yang dibenci, tidak ada yang didami, tidak ada yang kemudian dimusuhi dalam perilaku keseharian, interaksi sosial sesama Muslim. Kami tidak ada yang berani, kata para sahabat. Karena tahu betul bahwa Ramadan nanti ampunan itu akan diberikan kepada orang-orang yang salah satunya adalah yang tidak bermusuh-musuhan. Karena kalau sampai ada musuhan sesama Muslim itu berarti dia memending ampunan Allah dan itu kerugian besar. Oleh karena itu ketika memasuki Sa'ban sudah mereka sudah membersihkan diri dari kebencian, kedendaman, kedengkian apapun sesama Muslim. Dan kita memang ingat bahwa secara umum Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis wa kunu ibadallah ikhwan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Muslim satu dengan muslim yang lain itu adalah saudara. La yadlimuhu, tidak boleh saling menzalimi, wala yaqtula, tidak boleh kemudian wala yakdibu, tidak boleh saling dustakan, wala yaqtulu, dan jangan saling merendahkan.
Dan ini yang kemudian disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita ini disuruh oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang saling menyayangi, saling mengasihi. Begitupun juga hadis yang sudah sering kita dengar dan penting untuk kita ingat dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuftahu abwabul jannah yaumal isnain wa yaumil khamis wa yughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi sahna wa yuqalu anziru hadaini hatta yastaliha anziru hadaini hatta yastaliha anziru hadaini hatta yastaliha rawahu Muslim. Jadi di hadis itu disebutkan bahwa pertama Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga itu di hari Senin dan Kamis ya. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni hamba-hambanya selama dia tidak berbuat kesyirikan dan juga tidak saling bermusuhan. Jadi hadis ini memberikan gambaran juga tentang keutamaan hari Senin dan Kamis. Maka kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu suka berpuasa hari Senin dan Kamis itu memberikan sebuah gambaran bahwa saya ingin amal-amal itu kemudian dilaporkan kepada Allah ya, di hari Senin dan Kamis itu dalam keadaan sedang berpuasa. Maka bulan Sya'ban pun Rasulullah SAW amat sangat sering berpuasa karena suka laporan amalnya itu dalam kondisi berpuasa. Di sisi lain bahwa hadis ini juga memberikan motivasi kepada kita sekalian untuk penting membangun, menjaga, merawat persaudaraan yang kuat antara sesama kita. Jadi tidak boleh ada pertikaian, permusuhan, dan kebencian. Kalaupun itu terjadi, maka segeralah kemudian di bulan Sya'ban ini kita saling calling down, merefleksikan diri sebagai hamba Allah, sebagai sesama muslim, untuk kemudian tidak sampai membenci, bermusuhan dan bertikai. Karena tadi sudah disebutkan dalam hadis itu, Allah akan memberikan ampunan kepada hambanya selama dia tidak berbuat kesyirikan dan dia tidak bermusuhan. Karena apa? Karena kalau yang masih bermusuhan itu nanti ampunan Allah kemudian dipending. Dikatakan tunggu dulu ya, tunggu dulu. Jangan beri ampunan kepada dia sampai dia kemudian tidak bermusuhan. Maka ada seorang tabi'in yang menyatakan berbahagialah orang yang kemudian di bulan Sya'ban dia sudah membersihkan hatinya dari kebencian, kedengkian, apapun namanya kepada sesama muslim. Karena dia mempersiapkan diri berarti berhadapan dengan Ramadan yang keadaan baik. Kita tahu juga bahwa banyak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan misalnya innama yarhamullah min ibadihi ruhama. Jadi sesungguhnya Allah hanya akan menyayangi hambanya yang juga penyayang. Jadi sifat kasih sayang, tidak bermusuhan ini sesama muslim itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu hanya menyayangi orang yang memang suka menyayangi dalam kehidupan keseharian. Di dalam sabda beliau juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain menyebutkan ar-rahimu yarhamu rahman, irhamu man fil ardi yarhamu man fis sama. Para pengasih penyayang akan disayang dan dikasihi oleh Ar-Rahman, yaitu Allah. Maka kasihanilah orang-orang yang ada di bumi, saya kalian akan dikasihi oleh zat yang ada di langit. Itu artinya kita disuruh untuk menyayangi kepada siapapun, bahkan ya, siapapun yang ada di bumi ini, terlebih kepada sesama muslim apalagi. Jangan sampai kemudian ada kebencian, kedendaman, dan permusuhan. Bahkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita sudah sering dengar, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai kalian itu mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, sehingga kemudian Islam juga tidak membolehkan sesama muslim itu saling bermusuhan, tidak bertegur sapa, apalagi kemudian memutus hubungan silaturahim. Ya. La yahillu li muslimin ayyahjura akahu fawqa salasi layalin yaltaqiyani fayu'tidu hadha wa yu'tidu hadha
wa khairumul ladzi yabda'u bisalam. Jadi tidak halal bagi seorang muslim itu apabila dia memutus hubungan dengan saudaranya sesama muslim melebihi 3 hari, melebihi 3 malam. Keduanya pada saat saling bertemu, lalu kemudian acuh tak acuh, yang satu begini, satunya begini, tidak saling sapa gitu. Nah, keduanya yang terbaik di antara keduanya kalau dalam kondisi itu adalah yang memulai mengucapkan salam. Ini kan persoalan sebenarnya masalah sederhana, dibilang sederhana. Tapi di situ letaknya apakah kita mau mengikuti nafsu kita, ego kita, atau kita kemudian mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika dalam kondisi itu, maka yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai salam. Nah, ini kan tinggal kita mau ngikut ego kita atau kemudian nafsu kita itu kan, karena gitulah misalnya. Atau kita mau mengikuti kemudian petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan kita. Jadi intinya memang ada kerugian besar kalau kita tidak merawat persaudaraan, tidak menjaga, apalagi tidak membangun persaudaraan di antara kita. Karena kalau lawan dari itu artinya bermusuhan, maka itu kerugian besarnya adalah kita tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ampunan yang mestinya bisa kita ambil, kita bisa raih itu karena kita sudah berada di bulan persiapan Ramadan pada saat masuki Sya'ban ini, lalu kemudian kok tidak diampuni ya, apalagi nanti setelah Ramadan ternyata itu akan dipending, akan ditunda untuk diberikan ampunan walaupun kita kemudian sudah beramal ya, kalau kita masih bermusuh-musuhan. Sehingga kerugian besar itu bagi orang-orang yang memilih untuk dapat ampunan, yang berpikir tentang akhirat, dia akan mengambil itu daripada hanya mengikuti nafsunya atau egonya sendiri. Uh, Juga memang ada hadis yang cukup panjang juga ya, yang memang memulainya itu yang kita pahami dari tadi itu hadis Nabi wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang eh, bersaudara. Itu dimulai dari apa yang dianjurkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyatakan kita ini harus menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara sama Muslim tuh. Beliau menyatakan begini dari awal, la tahasadu, jangan kalian saling mendengki, ya. Wala tanajasu, jangan kemudian kalian saling uh, berbuat seperti orang najasi ya dalam muamalah ya. Kalian menipu sebagian yang lain. Wala tabaghadu, jangan kalian saling memurkai, saling marah. Wala tabaghadu. Lalu kemudian wala tadabaru, jangan saling membelakangi. La yahillu li muslim ayyajura'u fawqa salasin yaltaqiyani. Seperti yang saya bilang tadi hadisnya Nabi, wa yasudu hada wa yasudu hada wa khairukum alladhi yabda'u bisalam. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wala yabi ba'dukum ala bai ba'di. Jangan sebagian kalian itu membeli barang yang sedang ditawar oleh saudaranya yang lain. Wa kunu ibadallah ikhwana. Hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara, al-muslim aful muslim. La yadlimuhu wa la yahdulu wa la yahkiru. Orang muslim, saudara muslim yang lain tidak boleh mendalimi, tidak boleh menelantarkan, dan tidak boleh juga menghina. Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, kullal muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap orang muslim satu dengan yang lainnya itu adalah haram darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya. Jadi tidak boleh untuk kemudian saling membunuh, saling bermusuhan, saling mengambil atau mencuri, atau kemudian saling mencela antara kehormatan masing-masing. Dan ini didahului oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat yang penting sama-sama kita ketahui, ada tafaul, jadi ada saling. Jadi jangan saling mendengki. Jadi bukan hanya satu orang ya, artinya satu pihak, tapi ini dimungkinkan terjadi saling mendengki.
Jadi pakai wala tahasadu, jangan saling mendengki. Dan itu sudah pernah kita sampaikan dan kita bahas bahwa dengki itu adalah sesuatu yang tidak bagus sekali karena akan banyak menghapus amal-amal kita yang sudah ada. Maka kalau ada ulama yang menerjemahkan sedikit dengan hasad itu, ketika kita sudah membenci, sekedar membenci saja, eh, ketika ada saudara kita dapat nikmat, ada kebaikan, sekedar membenci itu sudah hasad. Apalagi kemudian di tingkat merasa sakit hati dari apa yang dia lihat pada saudaranya ketika mendapatkan nikmat atau keutamaan. Dan apalagi kemudian kita berangan-angan agar nikmat yang diterima saudara kita itu hilang atau kemudian berpindah tangan ke kita. Maka itu dilarang dalam agama. Artinya itu berarti hatinya tidak bersih. Kalau kemudian bulan Sya'ban ini adalah bulan bersih-bersih hati, betul. Tidak boleh ada sedikit pun kedengkian itu. Yang kedengkian itu biasanya dimulai dari kebencian kita yang memang tidak habis-habisnya misalnya, atau kemudian dimulai dari adanya kelebihan yang ada pada saudara kita dan kita tidak bisa menyaingi itu, lalu kemudian kita sampaikan oleh Ibn Sirin itu yang menyatakan salah besar kalau kita kemudian hasad kepada saudara kita. Kalau yang kita hasad itu adalah seorang muslim yang baik, betapa ruginya kita kemudian mendengki dia karena dia akan masuk surga. Bodoh kita. Begitu juga sebaliknya, ketika kemudian yang kita dengki itu orang yang memang banyak dosa dan pantas, ngapain juga kita ngurus orang-orang seperti itu. Jadi tidak ada jalan untuk kita mendengki sebenarnya. Yang kita boleh mendengki itu dalam hadis itu disebutkan hanya dua saja, dan itu pun yang dimaksud adalah bukan hasad yang kemudian jelek, tetapi itu adalah semacam gitu, semacam keinginan kita untuk berkompetitif ketika ada saudara kita itu bisa hafal Al-Quran misalnya, pinter misalnya, lalu kita ingin meniru dia, kita ingin berkompetitif, kita kok ingin seperti itu. Ada kedengkian yang sifatnya kompetitif itu dibolehkan. Kemudian yang kedua yang dibolehkan adalah ketika ada saudara kita yang suka memberi, dia dermawan dengan harta yang ada pada dirinya, dan kita ingin meniru, itu juga adalah bagian dari kedengkian yang dibolehkan. Jadi kita itu cuma ada dua, ada orang berilmu, ada orang pintar Al-Quran dan dia bisa mengamalkan, kita pingin seperti itu. Lalu kemudian ada orang dermawan dengan hartanya, kita seperti ingin seperti itu. Itu namanya adalah ghibtah. Jadi yang dibolehkan dalam hal itu adalah cuma dua itu. Tapi yang lain itu adalah kedengkian-kedengkian yang bisa membahayakan. Lalu kemudian juga eh, diingat bahwa hasad itu bisa menghapus banyak kebaikan kita. Jadi sangat rugi kalau kita sampai dengki. Jadi itu dibersihkan. Wala tanajasu kata Rasulullah SAW. Jangan kalian, sebagian kalian menipu sebagian yang lain ya, dalam hal muamalah. Jadi nggak boleh kita saling tipu-tipuan sesama muslim dalam hal beli membeli atau dalam hal muamalah. Wala tabagadu, jangan saling memarahi, saling memurkai. Artinya satu yang lain kepada yang lain dengan marah ya. Jadi perintah sebaliknya dari ini adalah saling menyayangi. Jangan sampai kemudian saling memarahi atau memurkai atau tidak menyukai. Ada hal yang perlu diingat saat kita mau marah besar pada seseorang, ingatlah kebaikan-kebaikan. Itu analog dari hadis, misalnya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariya minha khuluqan radiya minha akhar. Jadi jangan seorang mukmin, seorang laki-laki, seorang suami ketika dia sudah tidak suka kepada sifat akhlak istrinya, membenci istrinya, maka yang harus dia lakukan adalah dia harus ingat pada hal-hal yang baik pada istrinya atau yang diridhai pada istrinya. Lalu kemudian wala tadabaru, jangan saling membelakangi, kan? Saling tidak tegur sapa, saling apa katanya kalau orang Madura itu saling membokongi, saling membelakangi. Itu tidak baik ya. Wala yabi ba'du malah bai ba'din, jangan sebagian membeli barang yang sudah ditawar orang lain. Artinya memang
yang ditumbuhkan itu adalah hati-hati sesama muslim. Ya, karena apa? Karena kita diperintah oleh Nabi, wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Artinya bersaudara itu kuat sekali kasih sayangnya di antara sesama muslim. Al-muslim al-muslim. Muslim satu dengan yang lain itu adalah saudara. Sampai kemudian kepada siapapun, dan saudara. Dimanapun tidak terbatas pada waktu dan tempat saja. Sesama muslim dimanapun berada adalah sama-sama muslim untuk merasa satu persaudaraan. La yadlimuhu, tidak boleh kemudian kita saling menzalimi, walayah dulu tidak boleh saling menelantarkan atau membiarkan, dan kemudian walayah tiru tidak boleh saling menghina atau mencela. Karena sesama muslim di antara kita itu haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Nah, itu sebagai bagian yang harus kita bangun dan kita rawat di bulan Sya'ban ini. Jangan sampai kemudian kita nanti tertunda dapat ampunan Allah di bulan Sya'ban ini, manakala kemudian kita mempersiapkan diri untuk menuju Ramadan, jadi sudah sangat harus betul-betul bersih. Tuba liman aslahun nas qabla Ramadan. Jadi berbahagialah orang yang disibukkan untuk membersihkan dirinya sebelum bulan Ramadan. Dan banyak cara untuk kita merawat dan membangun jalan persaudaraan itu. Di antaranya adalah kita tunjukkan wajah yang sumringah, wajah yang berseri-seri, wajah yang menyenangkan ketika kita bertemu dengan saudara kita. Ya, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antal ka'aka biwajhin talak. Jadi bagaimana merawat, menjaga, membangun persaudaraan itu ketika kita bertemu, ya tampakkan wajah yang senang, wajah yang sumringah, jangan sampai kemudian mencibir atau kemudian menunjukkan wajah yang tidak senang. Saling memberi nasihat, saling menjaga itu adalah bagian dari tugas kita sesama muslim untuk merawat ramah kepada saudara kita dan tidak menggunjingnya, ya. Tidak berdebat atau bercanda yang memojokkan atau yang membuat sakit hatinya, tidak mengingkari janji kita dengan mereka sesama muslim, mendahulukan saudara kita bahkan, dan mendoakan saudara kita dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan di depan. Lalu kemudian kita saling bersifat lapang dada dan saling memaafkan dan penuh dengan kasih sayang. Barangkali itu hal yang sederhana di bulan Sya'ban ini, tetapi penting karena ini adalah merupakan landasan menuju bulan Ramadan, dan ketika amal-amal kita di bulan ini dilaporkan kepada Allah, maka tentu harus dalam kondisi hati yang bersih. Itu barangkali Mbak sebagai Mbak. Tadi Ustadz mengatakan bahwa salah satu hal keburukan di dalam interaksi manusia ke manusia ini adalah kedengkian begitu. Nah, ini kalau saya melihatnya Ustadz, apalagi sekarang medsos, kita interaksinya banyak melalui medsos ya Ustadz ya. Em, kita bisa flexing apa saja begitu di dalam medsos. Ini akhirnya ketika kita nggak bisa menggunakannya dengan baik dan bijak, justru nambah-nambah dosa akhirnya ya Ustaz ya. Ketika kita melihat kita tidak bisa memfilter apa yang diposting dengan baik, kemudian kita iri dengki dan akhirnya kita apa istilahnya gibah begitu. Akhirnya kan kita eh, kadang interaksi sosialnya kita butuh materi untuk dibicarakan, yaitu flexingnya teman kita misalnya yang baru saja dapat rezeki A, B, C dan D begitu. Ini fenomena yang sering terjadi Ustaz dalam media sosial nih. Ini Ustaz melihatnya seperti apa? Ya, eh, menarik apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya itu terkait dengan hasad ini. Ya. Beliau menyatakan memang tidak ada satu orang pun yang tidak pernah terjangkit rasa hasad itu. Tidak ada manusia yang tidak terjangkit hasad. Ya tiba-tiba, kok enak gitu, kok ini. Apalagi dengan media sosial misalnya. Tidak ada yang kemudian terlepas dari itu kata beliau. Tetapi orang mulia kata beliau, orang yang mulia, orang Muslim yang baik, ya, dia bisa menyembunyikan, jadi tidak menampakkan eh, kedengkiannya itu dari
perkataan maupun perbuatan. Sedangkan orang yang tercela, dia akan menampakkannya. Jadi beliau menyatakan memang secara umum manusia itu tidak terlepas dari yang namanya hasad gitu ya, kedengkian itu. Tiba-tiba, oh, manusia itu begitu. Bahkan kita ingat bahwa dosa awal itu adalah karena kedengkian. Jadi dimulai dari terjadinya pembunuhan Qabil dan Habil itu karena kedengkian, karena hasad. Lalu juga kedengkian iblis itu ya. Ya, maka kemudian dia tidak, itu semuanya dari itu. Bermulanya dari itu. Maka ketika Ibnu Taimiyah menyatakan memang manusia itu tidak terlepas dari hasad itu. Tetapi dia akan menjadi orang mulia ketika tidak menampakkan dengan perkataan dan perbuatan. Tetapi orang yang tercela ketika dia punya hasad itu, lalu kemudian ditampakkan dengan perkataan apalagi perbuatan. Maka untuk membedakan di medsos atau di apa saja, sikap perilaku kita, ketahuan atau tidak, itu bisa dari kata-kata di medsos. Jadi kita misalnya hasad, ya wajarlah, tapi kemudian kita sembunyikan, kita tidak tampakkan itu dari perkataan dan perbuatan. Itu dimaafkan oleh Allah. Tapi orang yang tercela, ya tambah ada gitu, dia benar anu, dia memang anu, seandainya lalu kemudian kita tiba di situ menggunjing saudara kita di medsos biar dilihat orang banyak. Karena toh banyak yang sudah mengatakan juga, lalu kemudian kita ikut-ikutan dengan kedengkian kita, maka akan tampaklah bahwa kita dengki dari tulisan kita, dari ucapan kita, apalagi juga dengan perbuatan. Maka itu namanya orang tercela. Tercela. Jadi untuk membedakan mana orang baik, mana orang mulia, dan mana orang tercela adalah ketika tampak itu harusnya dia kemudian hasad itu, orang yang mulia tidak akan ditampakkan dengan perkataan dan perbuatan, tapi orang yang tercela akan menampakkan rasa kedengkian itu. Naudzubillah. Maka eh, perlu diingat bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza dananta fala tuhaqqik wa idza asatta fala tabghi." Jika engkau menduga sesuatu, kata Nabi, jangan pastikan kalau belum. Jadi kalau kamu cuma masih praduga, ya jangan pastikan. Dan jika engkau hasad, kata Nabi, jangan ikuti. Jangan diikuti itu maksudnya jangan diikuti dengan perkataan atau perbuatan yang buruk. Itu peringatan Nabi kepada kita. Jadi kalau kamu punya praduga sesuatu, bolehlah kita dengan indikasi-indikasi kita menduga, tapi jangan memastikan dulu. Begitu juga ketika kamu muncul hasad, ya manusia itu sifatnya. Jangan kamu ikuti, artinya jangan kamu ikuti dengan perkataan atau perbuatan yang buruk, karena itu adalah akhlak yang tidak baik, dan kalau itu sampai dilakukan, maka itu berarti kita merugikan diri kita sendiri karena kita menghapus banyak amal kita sendiri karena kedengkian kita. Dan itu lebih berbahaya lagi karena memang itu adalah karakter orang Yahudi. Jadi dengki itu salah satu di antara kejelekan orang Yahudi itu punya punya karakter hasad ya. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 109 itu disebutkan itu karakter orang Yahudi itu. Wadda kasir min ahlil kitab law yaruddukum yaduruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada min indi anfusihim. Jadi orang-orang Yahudi itu punya karakter yang sangat dengki ya, dari mereka itu. Jadi jangan kalau kita memusuhi orang Yahudi artinya apa itu gini-gini. Tapi kita kok punya rasa dengki sama saudara berarti kita eh, menanam karakter orang Yahudi di dalam diri kita ini. Ya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mencela mereka yang punya kedengkian itu. Am yahsuduna nasa ala ma atahumullahu min fadli. Apakah mereka dengki kepada manusia, kepada engkau Muhammad lantaran karunia yang telah aku berikan kepadamu. Jadi itu dalam Quran surat An-Nisa 54 Allah Subhanahu wa taala mencela mereka yang punya sifat mendengki itu. Bahkan berbahaya kalau sampai kemudian dengki itu tertanam pada diri seseorang apalagi kemudian ditampakkan karena pertama seolah-olah dia tidak menerima takdir Allah dan ini berkaitan dengan iman loh, hati-hati. Jadi tidak terima dia seolah-olah tidak menerima takdir Allah dan itu berbahaya. Lalu juga akan menghapus amal-amal yang dilakukan sendiri dan bisa menyeret pelaku hasad ini pada kekufuran. Kenapa? Karena dia termasuk
orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah, ya, karena dia kemudian membenci saudaranya ini. Baik. Bahkan kemudian sudah diingatkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa bagian dari orang-orang yang menerima qanaah terhadap rezeki Allah ini kaitannya misalnya kedengkian karena dapat nikmat, dapat sesuatu, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan gambaran warda bima qasamallahu laka takun abdan nas. Bila kamu ingin menjadi orang paling kaya, maka jadilah orang yang ridho terhadap apa yang sudah diberikan Allah. Artinya juga kita tidak boleh mendengki saudara kita yang dapat nikmat itu. Tetapi memang harus diingat bahwa bahaya orang yang mendengki itu bisa membahayakan kita. Sehingga kita pun disuruh membaca Al-Mu'awwidhatain itu. Jadi salah satu di antaranya adalah surat Al-Falaq yang menyebutkan di ayat terakhir wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Dan dari kejahatan orang yang dengki. Jadi orang dengki itu bisa sampai bunuh, bisa sampai menjatuhkan, melakukan apa saja. Jadi kita pun meminta kepada Allah, kita tidak tahu apa-apa, tiba-tiba kita dimusuhi orang itu karena dengki, karena kita dapat nikmat. Makanya kita bermohon kepada Allah dengan dua surat itu, Al-Falaq dan An-Nas, yang salah satu ayatnya itu disebutkan wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan orang yang hasad. Jadi hasad itu sangat berbahaya. Jadi berbahaya pada dirinya sendiri yang hasad, Karena baik dari sisi apapun itu, pahala dan sebagainya, termasuk juga imannya, dan bahkan juga membahayakan orang lain. Dan inilah kenapa kemudian hasad itu dilarang pertama kali oleh Nabi dalam urutan-urutan interaksi sosial sesama Muslim. Wala tahasadu, jangan kamu saling mendengki. Nah, baik. seperti itu. Baik, namanya ada yang ingin bergabung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari? Dengan Putra Setia di Tonduk Ras. Baik, Bapak Putra, ada pertanyaan? Langsung saja. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, Ya. katanya kan Islam itu kan persaudaraan, Ya. tali persaudaraan. Jadi sekarang begini Ustadz, apa hukumnya kalau misalkan orang itu suuzon, selalu buruk prasangka kepada seseorang bersama Muslim gitu. Apakah orang yang selalu buruk prasangka bisa dikatakan putus tali persaudaraan Ustadz? Atau masih dikatakan tetap bersaudara gitu sesama Muslimnya gitu? Mohon penjelasannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Putra. Silakan langsung saja dijawab, Ustadz Deva. Iya, bahwa dalam interaksi sosial kita ini memang tidak luput dari sangka-sangka atau prasangka-prasangka itu. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita untuk tidak boleh berprasangka yang jelek kepada saudara kita. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian memerintahkan, termasuk juga para sahabat punya perilaku sampai begini mengatakan bahwa apapun yang dilakukan saudara muslimmu itu tafsiri sebaik-baik, tafsir yang baik terus gitu. Sampai sudah tidak ada tafsiran yang baik, tafsir yang baik terus gitu. Jadi sampai orang begini misalnya, orang itu kok gitu ya. Terus, oh maksudnya, oh mungkin ini. Terus, tidak ada lagi sampai tafsiran yang baik itu. Sampai segitunya baru kemudian kita selesai. Nah, padahal kalau kemudian kita ini berpikirnya jelek, ya berpikirnya suudon terus, itu banyak banyak sekali kemudian akan mewarnai jiwa-jiwa kita dan mental-mental kita menjadi orang yang suka bermusuhan. Tapi kalau di otak kita ini yang sangka itu ada kitab yang berisi tentang zon, judulnya tentang zon, tentang sangka itu dibahas tuntas itu. Jadi pada titik tertentu sudah ada pada kesimpulan ketika sangka kita ini banyak positif, walaupun mungkin memang benar itu dia jelek gitu sesuai dengan sangka kita, maka sebagai seorang Muslim sampai kemudian Umar bin Abdul Aziz menyatakan berikan sangka yang baik terus, walaupun udah jelas gini
berikan tafsir yang baik kepada saudara. Dari saking supaya hati kita dan pikiran kita itu kemudian tidak berubah untuk menyayangi dan mencintai saudara kita ini dalam rangka untuk membangun merawat. Dan itu. Jadi saran saya bahwa betul dalam kehidupan ini kita memang punya banyak sangka. Apalagi sudah banyak memori input yang sudah bisa kita lihat dari seseorang itu begitu dan begitu. Maka itu menjadi kewaspadaan kita. Tetapi di sisi lain kita diperintah oleh agama bahkan dalam interaksi sosial kita tafsir yang baik apa bahkan hatta yang sampai gini pun jelas-jelas gitu masih ditafsir yang baik. Disitulah letaknya keuntungan pertama orang ini akan menjadi sehat dirinya dan dia dicintai oleh Allah karena bisa jadi juga niat-niat jelek orang kepada kita karena pikiran positif kita akhirnya berubah terbalik dan jadi kenyataan pikiran positif kita menjadi sebuah kenyataan. Sehingga disitulah untungnya orang yang punya mental yang sehat itu diantaranya adalah dia suka memberikan tafsiran, dia suka dia punya sangka itu lebih banyak dominan positifnya dibanding negatifnya. Sehingga sifat-sifat suudon itu kemudian bisa dihilangkan. Nah, apakah termasuk itu sudah memutus? Maka tentu itu adalah memutus persaudaraan dalam artian itu dalam hati. Selama kata Ibnu Taimiyah itu tadi menyampaikan hasad itu wajar gitu ya. Artinya itu sesuatu yang jelek ya berdasarkan input atau memori tertentu. Tetapi ketika kita kemudian tidak tampakkan, yang penting tidak menampakkan dengan perkataan dan perbuatan, maka Allah akan kemudian mengampuni. Apalagi kemudian kita rubah dengan positif. Tapi ini tidak mudah, memang tidak mudah. Digolongkan termasuk orang yang eh, memutus persaudaraan sesama muslim manakala dia tampakkan dengan perkataan dan perbuatan. Tetapi kalau hanya pada sisi zon dan itu dengan input yang sudah kuat misalnya itu masih dimaafkan. Jadi yang penting adalah jangan tampakkan dengan perkataan dan perbuatan persaudaraan itu bilang kalau itu masih dalam perkiraan. Positifkan pikiran kita lebih banyak atau lebih dominan dibandingkan dengan pikiran-pikiran yang atau jelek menjadi suudzon itu. Tapi yang paling bagus adalah berpikir husnudzon, berpikir yang baik kepada saudaranya. Walaupun mungkin gejolak hatinya itu jelek, itu gila. Tapi biarkan, biarkan. Itu saudara saya. Itu mungkin memang sebuah sikap yang tidak mudah, tetapi itu adalah sebuah pilihan untuk menentukan kita termasuk orang yang mulia atau tidak. Tapi itu tidak mudah. Teruslah berusaha untuk membangun merawat cinta itu dan apapun yang membuat cinta dan persaudaraan sesama muslim itu berkurang, hindari atau jauhi sebisa mungkin. Baik, sudah terjawab dari Bapak Putra ya. Memang kalau bicara pikiran kita gitu ya Ustadz ya. Tadi Ustadz mengatakan kalaupun kita tahu faktanya, kalaupun memang itu benar gitu, saudara kita yang kita prasangkakan sesuai gitu, kita harus tafsirnya harus baik, harus berpositif thinking gitu. Ini memang kompleks ya Ustadz kalau kita berbicara mengenai pikiran kita karena parameternya banyak. Karena tadi Ustadz juga menyebutkan histori dari yang biasa lakukan. Biasanya kita manusia itu suka menduga-duga. Nah iya, iya kok gitu kan. Iya kok kemarin sudah begini gitu ya. Makanya wajar ketika misalnya melakukan lagi berarti fix gitu. Padahal kita pembenaran itu hanya berlaku di pikiran kita saja gitu tanpa kita sebenarnya mengklarifikasi kepada yang bersangkutan. Ini mungkin terakhir Ustadz. Kalau misalnya kita ada praduga gitu, apalagi negatif pada saudara kita, supaya kita mengenakkan pikiran kita ya, supaya kita tidak menjadi beban, tidak following terus begitu kesuudonan yang terus kita bawa, kita bisa nggak, boleh nggak klarifikasi gitu ke 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 yang bersangkutan supaya oh ini nih. Oh benar atau tidak? Oh sebenarnya begini gitu. Jadi kita bisa barangkali kita bisa membantu menjadi humasnya gitu untuk untuk bercerita kepada yang lain tentang gibah yang sebelumnya dilakukan. Singkat saja Ustaz, silakan. Ya, untuk banyaknya permusuhan Hmm, itu dimulai dari persangkaan atau miskomunikasi. ya, Oleh karena itu penting di dalam Islam itu ada namanya tabayyun, hmm, klarifikasi. ya tabayun. Ada orang yang penting
untuk menengahi masalah atau memperjelas, mengklirkan masalah dengan tidak bersangka-sangka di belakang karena miskomunikasi itu atau tafsiran yang jelek misalnya, lalu kemudian kita simpulkan. Maka yang bagus itu adalah tabayun dalam Islam. Jadi dalam Islam itu misalnya sudah disebutkan di dalam ayat Al-Quran itu bila ada orang fasik datang atau ada orang memberikan berita atau sesuatu info, maka pastikan dulu, baru nanti keputusannya setelah jelas, clear masalahnya, baru kita kemudian bisa memperbincangkan dan bermusyawarah. Selama itu tidak jelas atau belum pasti, kita belum bertabayun atau mengklarifikasi supaya kita tidak salah sangka, maka itu kita dilarang sesama muslim untuk melakukan sebuah keputusan atau kesimpulan tanpa kemudian kita mendengarkan pendapat yang sedetail dan sejelas dari yang bersangkutan. Baik. Ini agak macet juga ketika kita mulai tabayun, akhirnya si yang bersangkutan bilang, nggak usah urus-urusin hidup saya gitu. Wah ini mandek ya Ustaz. Jalan buntu gitu ya. Ya barangkali ada privasi juga. Hmm. Dalam Islam itu kan ada kita menghargai privasi seseorang, sehingga kalau itu kemudian sifatnya sudah banyak mudarat, maka perlu kita memaksa. Enggak, masalahnya ini. Jadi kita perlu untuk penjelasan. Tapi kalau itu dianggap itu tidak ada masalah, jadi jangan memperbesar masalah. Kalau konsep yang kita kenal kan, kalau Gus Dur itu bilang, jangan memperbesar masalah yang kecil, tetapi juga jangan kemudian mengecilkan masalah yang besar yang itu berbahaya secara umum atau maslahat. Gitu. Jadi kita lihat saja, apakah itu publish, apakah itu privasi, kita lihat. Kalau itu hal pribadi-pribadi dan dia tidak mau, silakan, karena itu tidak punya nilai efek yang besar. Tapi kalau itu akan punya nilai efek yang besar, ya harus jelas, harus ada keterangan atau klarifikasi yang jelas. Gitu. Oke, baik. Waktu kita sangat terbatas sekali hari ini, Ustaz Ya. Tapi ini menarik kalau kita mengulas privasi lagi ya, barangkali bisa menjadi materi di tausiah selanjutnya terkait privasi kita, karena kadang kita offset gitu ya Ustaz ya, menilai privasi orang lain dan memasukkan pada lingkup apa yang harus kita campuri begitu urusannya. Baik, terima kasih Ustadz Ahmad Hudzaifah. Insya Allah di kesempatan yang lain bisa berjumpa lagi bersama saya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan ini ya, keberkahan hidup. Mohon maaf lahir batin juga di Sya'ban ini. Ya, sama-sama Mbak. Ya, selamat berakhir pekan di hari Minggu, selamat berlibur. Saya Gita Ayu pamit Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Pro 1.